Kita doa sama Tuhan kalau cuma punya masalah. Doa kita jadi hangat sama Tuhan ketika kita lagi ada masalah. Ketika nggak ada masalah, doanya udah nggak hangat lagi. Halo? Pernah nggak ketemu orang atau istri atau anak yang ngomong sama kita hangat karena ada maunya? Nah, Tuhan tuh mau ubah. Saya belajar, saya ikut hamba Tuhan. Saya belajar jadi hamba Tuhan. Bahwa banyak dari kita hangat sama Tuhan karena masalah. Biar masalah nggak ada, dingin lagi sama Tuhan. Hubungannya tuh cuma dia gitu aja. Kalau masalahnya besar baru, Tuhan. Udah beres masalahnya, hangatnya mulai hilang. Makanya kenapa Tuhan izinkan masalahnya lebih lama dikit. Kenapa? Karena Tuhan mau membentuk karakter dalam hidupmu. Karena bagi Tuhan karaktermu lebih penting daripada kenyamananmu. Karena bagi Tuhan yang terpenting dalam hidupmu bukan kaya, bukan terkenal, bukan sembuh. Yang terpenting bagi Tuhan adalah buah-buah roh dalam hidup orang percaya harus dilahirkan. Makanya buah roh itu harus muncul melalui apa? Penyangkalan diri. Kita ini manusia berdosa, Pak. Kita ini manusia berdosa, Bu. Kita ini selalu pengen yang nyaman. Daging kita memaksa kita untuk menjauh dari Tuhan. Makanya salah satu alat terbaik yang dipakai Tuhan untuk memahat kita namanya pain. Sakit. Saya doa sama Tuhan. Ini jujur doa semalaman dan karena gak streaming aman. Saya bilang, Tuhan ini udah 7 bulan Tuhan. Kok makin gila aja sih orang-orang itu. Tapi saya bilang sama saya, tapi kan hidup doa kita makin dahsyat. Kita puji Tuhan Sanugara puasa udah kayak intermittent fasting. Kita kan makin hangat. Kita kan makin cinta Tuhan. Wow. Kita kan sekarang kalau nggak doa nggak tidur. Kalau nggak nyembah nggak nangis, kayak ada yang kurang gitu. Awal-awal bulan pertama nangisnya masalah. Tapi bulan berikutnya nangis karena Tuhan baik. Dulu doanya minta. Sekarang nyembahnya karena saya butuh. Saya perlu. Saya mau. Bedain deh. Kalau pasanganmu mendekat karena minta, tapi sama pasanganmu mendekat karena gak bisa jauh dari saudara. Nah, Tuhan mau saudara karakter itu plug in di saudara. Bilang amin dulu. Soal lagi, Tuhan mau karakter itu ada di saudara. Kalau udah dekat sama Tuhan, gak usah minta. Dengan sendirinya dia tahu kau butuh kok. Halo? Anak saya ke sekolah, datang makan sekolah, peluk saya, main-main ini saya lihat sepatunya. Sepatu gini makin kecil sih, kakinya merah. Iya papa. Dia ke sekolah, pulang dari sekolah saya beli sepatu baru. Karena ketika kita dekat sama Tuhan, bukan saja kita mengenal Tuhan, tapi Tuhan juga memperhatikan kita. Anak saya main sama saya gini saret, dia deketin gini nih. Dia bilang, di mata papa ada gini. Dari mana Gene bisa lihat di mata saya ada Gene? Ya tolong dijawab. Karena pengen gak di mata Tuhan ada saudara? Halo? Pengen gak? Kayaknya Tuhan jauh, Tuhan gak pernah jauh. Tuhan ini posisi stabil di sini. Kalau di sini misalnya. Jadi kalau kita bilang Tuhan ngerasa jauh, bukan Tuhan yang menjauh. Halo? Siapa yang menjauh? Kita, lu. Ibarat Mega Bekasi, di sini terus Mega Bekasi, nggak pernah berubah. Kita yang menjauh. Saya
ketika Geni bilang, di mata Papa ada Geni. Karena Roh Kudus bisa ngomong di mana aja kan. Roh Kudus bilang gini sama saya, sedekat itu yang Tuhan inginin. Makanya untuk berdoa tak jemu-jemu gak mungkin bisa kalau tidak punya kedekatan. Kita bisa ngomong sama orang gak bosan karena kita dekat. Halo? Kalau kita ngomong sama orang yang baru pasti bingung. Kamu jangan sekarang kedekatan. Hari ini yang saya bagikan sama saudara adalah apa yang saya rasakan, apa yang saya alami. Keluar dari hati saya. Kalau kata istilah orang, fresh from the heart. Dari hati. Prayer membangun intimate relationship with Him. Doa menguatkan kita di tengah cobaan. Doa membersihkan kita dari hal-hal unrighteousness, dari hal-hal yang gak benar. Doa adalah source of guidance. Doa adalah sumber dari tuntunan. Doa adalah help us to understand His word. Doa membuat kita mengerti apa perkataan, apa firman-Nya. Doa membuat shield us, menjadi perisai melawan kekhawatiran dan anxiety, kecemasan. Doa memberikan kita keberanian dan kepercayaan diri menghadapi tantangan hidup. Katakan amin. Doa sumber kesembuhan emotional and physical, luar dan dalam. Doa membuat kita menerima kuasa Roh Kudus. Doa membuat kita dapat berdampak kepada seluruh orang di muka bumi ini. Yang percaya katakan amin. Makanya saya selalu bilang, keintiman dengan Tuhan membutuhkan waktu. Nggak bisa secara instan. Sama-sama bilang sama saya, butuh waktu. Butuh apa? Saudara pasti semua pengen lihat mukjizat kan? Tapi sabar nggak ambil waktunya sama Tuhan? Gak usah lama-lama. Mulai dari hari besok tiap malam. Suami istri. Kau yang belum punya rumah. 1 jam aja dulu. Pak kelamaan setengah jam deh. Pak kelamaan 5 menit. Nanti rumahnya segini. Saya kan pernah bilang sama saudara. Waktu saya kecil tiap kali kalau saya lewat rumah kamar mama saya, tiap tengah malam. Bu, Pak, janda SD aja gak lulus mama saya. Setelah sekolah kelas 2, habis itu berhenti. Kelas 2. Tapi 6 orang anaknya, semuanya sarjana. 6 orang anaknya, semuanya diberkati. Dari mana? Pendoa. Kau boleh orang yang sederhana, kau boleh orang yang gak berpendidikan mungkin. Tapi kalau engkau punya kedekatan sama Khalik langit dan bumi, yang punya dunia ini, kau akan lihat kuasa yang nyata dan dahsyat itu dicurahkan kepada saudara. Gak apa-apa, saya bantuin. Saya boleh ngajar apapun sama saudara, tapi kalau saudara gak melakukannya buat apa? Terlalu banyak teori. Ngelakuin gak kan itu? Saudara udah denger lama. Paling berapa lama kita bertahan? Seminggu, 2 minggu. Jadikan doa sebuah kehidupan. Jangan, aduh belum doa lagi. Aduh gimana? No, doa. Mulai nyembah, setel YouTube, setel apapun nyembah, nyanyi. Semakin malas berdoa, paksain. Aduh malas banget, paksain. Aduh ngantuk, doa. Kau akan lihat nanti. Doa. Nyanyi aja nyanyi. Kalau suaramu fals gak apa-apa. Minimal kau tahu. Suaramu lebih
hancur daripada masalahmu. Ada penghiburan gitu. Agar suatu hari nanti kau kan nyanyi sambil nangis bukan karena sedih, tapi nangis karena bahagia. Saya doa loh, saudara bisa ngalamin momen itu loh. Kok nangis bahagia karena kasih Tuhan. Tuhan jawab. Tuhan dengar doa saya. Tuhan, Engkau yang menolong saya. Kau akan ngalamin itu. Habis ini saudara mungkin habis sesi ketiga pulang. Udah pulang aja gitu udah. Tapi yang membedakan nanti 2-3 bulan ke depan adalah yang pulang praktek sama yang pulang cuma bagus ya. Lu bawa berapa Indomie? 20. Habis itu udah bawa mie 20, roti boy 30, roti boy. Minuman gua ambil semua. Nggak banyak, gua buka toko. Gua jual lagi. Semua orang hebat yang dipakai Tuhan adalah orang yang suka berdoa. Isunya bukan soal doanya. Karena di tengah doa itu kita ngomong sama Tuhan. Ngomong gitu loh, bicara gitu loh. Cerita, dia kan bapak, kita anak kalau. Dia kan pengen denger gitu sama kita, pengen deket, pengen nempel. Anak saya kayak saya, kalau jauh sama saya bete. Sini. Karena dia lari. Saya peluk dia, saya taruh di, diam kau. Tapi papa segini, gak bisa pergi kamu. Saya gini, papa sakit, makanya diam dulu. Habis saya cium-cium, saya peluk-peluk, saya keluarin Tokopedia. Beli. Kita tahu aja mana yang mahal. Gembala saudara ngajar hari ini sama saudara malam ini. Bawa pulang, bangun kehidupan doa. Nggak ada tips and trick, langkah gitu. No. Datang doa aja. Sama istrimu doa. Nangis aja. Nangis. Mulai. Komitmen 20 menit, 30 menit, do it, lakuin. Berapapun kau mampu, lakuin. Nanti kau akan lihat. Nangis, nikmatin hadirat Tuhan. Diam di kaki Tuhan. Speak to me God. Ngomong sama aku. Lapar. Pak Pendeta gak kerasa hadiratnya, terus di situ. Lama-kelamaan pasti kerasa. Kalau enggak, masuk angin. Karena dingin. Tapi kalau saudara terus. Dengan sendirinya, kau akan melihat Dia Tuhan. Tuhan tuh pengen gitu. Pengen dilibatin. Amin. Tuhan pengen diajak terlibat. Tuhan pengen menjadi bagian dalam kehidupan saudara. Tuhan pengen mendampingi saudara dalam setiap napas kehidupan saudara. Tuhan pengen saudara mengundang Dia masuk, join in, nempel, akrab, karib sama Tuhan. Dan untuk itu Dia Allah, Dia Tuhan, Dia roh yang begitu lemah lembut. Dia gak mau paksa. Makanya ada gambarnya, lihat aku menunggu di depan pintu mengetuk. Apa maksudnya? Dia mengetuk supaya kita yang punya rumah buka pintu. Untuk itu ayo bangun hadirat Tuhan. Gimana caranya? Luangkan waktu. Sesederhana itu. Gak perlu sekolah tinggi-tinggi, gak perlu gelar banyak-banyak. Masuk kamar, duduk, nyembah, habis itu doa. Ngomong apa Pak Pendeta? Urusan lo. Ceritain keadaanmu. Nangis, apa aja. Mari kita akan sama-sama menyembah Tuhan pada malam ini. Doa saya, nanti habis penyembahan, doa. Nangis, hancur hati. Sesuatu yang indah dan dahsyat Tuhan berikan kepada saudara malam ini.
Kalimat terakhir dari E.M. Bounds. Doa menggerakkan tangan yang menggerakkan dunia. Yang punya dunia ini Tuhan. Ketika engkau berdoa, tangan Tuhan bergerak membuka jalan bagi saudara. Kita tutup Alkitab kita. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa.